Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Afifatul Aimah, Adinda Roisatul Fauziyah, dan Agustina Fatimah As-Sa'adah akan mempresentasikan makalah kedua dari mata kuliah Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam dengan judul Pemikiran Pendidikan Berbasis Filsafat. Nah, saya sendiri akan mempresentasikan 2 poin A dan B. Yang pertama yaitu filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat merupakan pengetahuan cara berpikir terhadap sesuatu. Ini berarti pemikiran filsafat itu mengacu pada seluruh hal, pada semua hal universal. Dan ditinjau dari beberapa segi, pengertian filsafat itu ada 4 segi: semantik, praktis, umum, dan khusus. Nah, yang pertama yaitu dari segi semantik. Dari segi semantik, filsafat berasal dari bahasa Arab, falsafah, yang mana kata itu sendiri pun berasal dari bahasa Yunani, philo dan sophia. Philo berarti cinta, sophia berarti kebijaksanaan. Namun kebijaksanaan di sini tidak berarti kearifan saja, melainkan suatu kebenaran, pengetahuan, pertimbangan maupun kepiawaian dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang kedua yaitu dari segi praktis, filsafat berarti alam pikiran. Berarti berfilsafat adalah berpikir. Nah, kalau seperti itu kan setiap orang berpikir. Jadi setiap orang adalah filsuf. Namun seorang ilmuwan bernama Richard Taylor menyangkal istilah tersebut, menyangkal bahwa setiap orang adalah filsuf dengan mengatakan bahwa setiap orang mungkin akan berpikir mengenai agama, moral, dan sebagainya. Namun sedikit orang yang memiliki konsepsi tentang filsafat, sedikit orang yang memiliki pengetahuan tentang metafisika. Jadi dari hal itu disimpulkan bahwa orang yang berfilsafat itu memiliki ciri arif, berilmu, berjiwa tenang, pemikir, dan mencintai pandangan kebenaran. Kemudian segi yang ketiga yaitu dari segi umum. Pengertian filsafat berarti ilmu yang menyelidiki hakikat suatu kebenaran. Kemudian yang terakhir dari segi khusus yaitu pengertian filsafat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Seperti halnya kalau dalam hal ini filsafat dibagi menjadi beberapa aliran. Seperti halnya rasionalisme, itu lebih mengarah ke pemikiran logis. Kemudian materialisme, ke materi, hedonisme, kesenangan, dan sebagainya. Kemudian menurut kami, filsafat merupakan segenap pemikiran terhadap segala hal yang menyangkut kehidupan manusia. Dan berfilsafat merupakan berpikir mendalam dengan ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri tertentu itu seperti apa? Itu diterangkan pada poin kedua, poin cara berpikir filsafat. Seperti apa itu cara berpikir filsafat? Cara berpikirnya itu ada 6. Yang pertama yaitu sistematis. Sistematis itu untuk apa? Untuk menyusun pola pengetahuan rasional. Kemudian yang kedua konsepsional. Tujuannya yaitu agar susunan tadi dapat terkonsepsi atau tergambar dengan jelas. Kemudian yang ketiga yaitu koheren atau runtut. Maksudnya yaitu uraian-uraian tentang filsafat itu tidak boleh bertentangan satu sama lain. Kemudian cara berpikir filsafat yang ketiga yaitu harus rasional. Maksud dari rasional di sini yaitu unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya pemikiran filsafat itu diuraikan dalam bentuk yang logis atau kebenarannya itu mempunyai kaidah-kaidah berpikir atau kaidah-kaidah logika. Kemudian yang kelima yaitu harus sinoptik, artinya filsafat harus melihat segala hal secara menyeluruh atau dalam kebersamaan secara integral. Kemudian yang terakhir yaitu harus mengarah pada pandangan dunia. Nah, maksudnya yaitu pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup dunia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan segala hal yang ada di dalam dunia itu sendiri. Kemudian untuk poin C akan disampaikan oleh Mbak Adinda Roisatul Fauziyah. Bismillahirrahmanirrahim.
Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Filsafat dalam arti sempit berarti berpikir secara mendalam. Filsafat juga disebut sebagai ratu pengetahuan, karena dari filsafat muncul berbagai ilmu yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam referensi pendidikan. Filsafat dalam arti luas berarti kajian kritis terhadap pemikiran yang sudah diketahui kebenarannya. Sedangkan pendidikan ialah usaha mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti secara baik oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang akan atau telah dibuat melalui pencarian atau analisis konsep dasar untuk menciptakan pertimbangan dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih baik. Nah, filsafat pendidikan merupakan pendekatan dalam memahami dan memecahkan persoalan-persoalan yang mendasar dalam pendidikan seperti kurikulum, metode pembelajaran, manusia, masyarakat, dan kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Nah, berikut pengertian filsafat pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Asy-Syaibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur dan menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Yang kedua yaitu menurut John Dewey, filsafat pendidikan adalah pembentukan kemampuan dasar yang fundamental yang daya pikir atau perasaan menuju tabiat manusia. Yang ketiga yaitu menurut Randall Karen, filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktek pendidikan. Nah, dalam buku karya Hasan Basri, filsafat pendidikan membahas tentang berpikir kritis, sistematis, logis, radikal, kontemplatif, dan spekulatif tentang metode, pendekatan, pola, dan berbagai model pendidikan Islami yang diterapkan secara formal maupun non-formal. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Agustina. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat mengenai pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah ilmu yang mengkaji secara khusus, mendalam, dan menyeluruh tentang pendidikan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan atau pertanyaan tentang pendidikan Islam. Sedangkan manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani adalah filsafat pendidikan Islam akan menolong dan memberikan pendalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik di negara itu sendiri. Sedangkan tugas dari filsafat pendidikan itu sendiri adalah memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaannya. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap metode dari pendidikan tersebut. Yang keempat, membantu para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakan dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran yang sehat tentang proses pendidikan Islam. Dalam masyarakat yang semakin berubah di tengah kemajuan dan perkembangan zaman di era globalisasi ini, peran dan fungsi filsafat pendidikan Islam semakin penting karena filsafat menjadi landasan strategis dan kompas jalannya pendidikan itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai pemikiran pendidikan berbasis filsafat. Semoga dapat dipahami. Akhir kata, kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.